Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan metode kuantitatif kali ini, saya akan membicarakan tentang penyusunan kuesioner. Salah satu syarat di dalam pertanyaan penelitian, jadi ini di permasalahan, terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya data atau informasi untuk menjawab. Kemudian data atau informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi. Yang ketiga adalah memenuhi syarat orisinalitas yang diketahui dari pemetaan penelitian sebelumnya, kemudian memberikan sumbangan teoretik yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, ini menyangkut isu yang kontroversial dan unik yang sedang hangat. Yang keenam adalah masalah tersebut merupakan jawaban sebuah pemecahan dengan segera. Kemudian yang terakhir adalah masalah itu diajukan dalam batas minat atau sesuai dengan bidang studi dan kemampuan peneliti. Nah, dilihat dari jenis pertanyaan, ada yang pertama ada pertanyaan deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya dengan menggunakan kata tanya apa gitu. Nah, ini lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Yang kedua adalah eksploratif, yaitu untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, ini biasanya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Yang terakhir ada eksplanatoris, ini adalah untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji, yang dengan mengajukan pertanyaan tentang apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Nah, umumnya ini adalah untuk pertanyaan penelitian kuantitatif. Bagaimana membuat kuesioner atau teknik pembuatan kuesioner itu adalah yang perlu diketahui, tujuan dalam pembuatan kuesioner itu adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin, di mana pertanyaan itu harus berkaitan dengan tujuan penelitian. Jika variabel penelitiannya itu sudah jelas, maka pertanyaan pun juga akan menjadi tegas dan relevan. Namun sebaliknya jika variabel atau penelitian masih kabur dalam pikiran peneliti, maka pertanyaan-pertanyaan juga akan kabur dan mungkin banyak pertanyaan menjadi yang tidak relevan. Cara memakai kuesioner. Jadi kuesioner ini digunakan untuk wawancara tatap muka dengan responden. Jadi cara yang pertama ini digunakan dengan wawancara tatap muka dengan responden. Cara yang kedua, kuesioner ini bisa diisi sendiri oleh kelompok, misalnya seluruh petani dalam satu kelompok tani yang dijadikan responder, kemudian mengisi kuesioner secara bersama-sama. Yang ketiga adalah wawancara melalui telepon. Jadi biasanya ini dilakukan di Amerika atau negara maju, tetapi jarang ini dilakukan di negara berkembang ya. Jadi kalau di negara maju ini teknologinya sudah maju sehingga lebih nyaman menggunakan telepon ini. Kemudian kuesioner yang diposkan gitu ya. Ini kuesioner zaman penelitian zaman dulu yang karena kalau sekarang itu sudah tidak jarang ya karena teknologi sudah maju gitu ya. Ini sekarang jarang menggunakan pos gitu. Kemudian yang kelima ini adalah kuesioner yang menggunakan Google Form. Jadi ini yang lebih banyak digunakan saat ini karena teknologi yang sudah semakin maju. Kemudian jenis pertanyaan, ada jenis pertanyaan tertutup. Jadi jenis pertanyaan ini kemungkinan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan untuk menjawab jawaban lain. Jadi misalnya, apakah Ibu pernah mendengar tentang kartu tani?
Opsi jawabannya hanya pernah dan tidak pernah. Ini pertanyaan tertutup. Kemudian jenis pertanyaan yang terbuka, ini adalah kemungkinan jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban. Misalkan, menurut pendapat Bapak, apakah masalah yang paling penting di dalam penggunaan kartu tani? Jadi ini respondennya menjawab secara bebas. Kemudian kombinasi tertutup dan terbuka, pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka, jawabannya itu sudah ditentukan tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Misalnya, apakah Ibu pernah mendengar tentang kartu tani? Jika jawabannya itu pernah, maka akan ditanya lagi apa yang diketahui tentang kartu tani tersebut. Kemudian kombinasi semi terbuka. Jadi kalau semi terbuka ini, pertanyaan semi terbuka jawabannya sudah tersusun, tetapi ada kemungkinan jawaban tambahan. Misalnya, jenis kartu tani apa yang dipakai? Opsinya adalah subsidi urea, subsidi NPK, subsidi pestisida, dan 4 lainnya, sebutkan. Jadi sudah ada pilihan, tapi kalau menjawab lainnya berarti dia harus menyebutkan yang menjadi pertanyaan terbuka. Ini ada petunjuk pembuatan pertanyaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, menghindari istilah yang kurang atau tidak dimengerti responden, kemudian mengusahakan supaya pertanyaan itu jelas dan khusus, menghindari pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian, menghindari pertanyaan yang mengandung sugesti, dan yang terakhir, pertanyaan harus terbuka, harus berlaku untuk semua responden. Ini contoh-contoh bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut. Jadi ini contoh-contohnya bisa dilihat di dalam PPT ini. Kemudian susunan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Dimulai dengan identitas yang berisi nama, tempat tinggal, nama pewawancara, tanggal wawancara, lalu disusul dengan pertanyaan tentang ciri-ciri demografi, jenis kelamin, usia, pendapatan, status, dan lain-lain. Kemudian dalam menyusun kuesioner penelitian, ini diserahkan kepada peneliti bagaimana mengelompokkan pertanyaan itu dilakukan. Sejauh mana peneliti ini ingin mengeksplorasi informasi yang spesifik dari responden. Yang perlu diperhatikan adalah urutan yang cukup runtut dan juga di mana ditempatkan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Jadi pertanyaan yang sensitif ini tidak ditempatkan di bagian muka atau awal karena akan mempengaruhi suasana wawancara. Biasanya pertanyaan pernyataan yang sensitif ini ditempatkan di belakang, tetapi bukan juga pada penutup, supaya wawancara ini diakhiri dengan perasaan yang kurang baik. Bagaimana bentuk kuesioner secara fisik? Jadi kuesioner sebaiknya rapi, jelas, dan mudah digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama adalah ukuran dan jenis kertasnya, apakah perlu diisi bolak-balik atau tidak, kemudian pembagian space atau ruangan tidak sempit-sempit, sisi kiri dan sisi kanan yang cukup longgar gitu, sehingga untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan itu masih bisa. Kemudian nomor urut pertanyaan dari awal sampai akhir itu harus jelas gitu ya. Kemudian penggunaan huruf besar, kesir, dan miring, kemudian ada tanda panah, kotak pertanyaan, kemudian ada kotak kolom. Pembuatan kotak kolom ini menghemat waktu dan tenaga pada tahap berikutnya. Kemudian untuk menghindari salah ambil kuesioner, mungkin dibuat berlainan warna untuk responden yang pria dan wanita. Umpamanya satu halaman muka dibuat halaman biru untuk pria, yang merah jambu untuk wanita misalkan. Ini kalau untuk penelitian uji perbedaan. Nah, pedoman pengisian kuesioner gitu ya, itu merupakan pegangan bagi pewawancara. Sehingga dalam pedoman pengisian kuesioner, tiap pertanyaan yang diajukan itu diberi keterangan yang jelas dan rinci.
Juga dicantumkan jawaban yang diharapkan, terutama pada pertanyaan tertutup dan pertanyaan semi terbuka. Jadi di dalam kuesioner ini itu kalau kalian bertanya kepada petani gitu ya, kita tuh minimal sudah tahu kira-kira nanti jawabannya arahnya kemana. Biasanya kita harus tanya dulu ke petani-petani kunci ya. Jadi misalnya nanti istilah-istilah yang ada di sana, kemudian jumlah yang digunakan per kilonya, per hektarnya berapa. Jadi kita nanti bisa mengira-ira ketika ada petani itu jawabannya kok melenceng jauh dari yang diharapkan, ini bisa digali lebih lanjut. Sehingga nanti harapannya itu jawaban dari petani ini bisa menjawab sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Demikian materi tentang bagaimana membuat kuesioner yang baik. Selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.